Karena kabarnya ada yang masih baru bangun tidur atau yang saya nggak tahu sih, biasanya kalau online itu kan kalau jam pagi kita jam profit ya, Profit, Pak. gitu kan. Iya, Pak. Semoga ya tetap semangat ya walaupun pagi-pagi. Oh, mantap. Baik, ini masih banyak yang masuk ya, masih. Kenapa saya buka baru di 7.15 atau lebih itu supaya nggak kedandapan aja gitu kan. Itu baik. Terima kasih dari kita mulai untuk kuliah pagi ini dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga Anda tetap sehat ya, tetap semangat gitu ya. Jadi kita harus bersyukur ya. Jadi karena kita masih diberi kesehatan ya, itu mahal harganya, karena kampus juga belum benar-benar aman, jadi artinya masih ada OTG ya, OTG. Jadi mohon kiranya kesabarannya ya, kita tidak melarang jadi pergi kampus, tapi ya harus protokol COVID artinya juga harus kita patuhi. Baik, pagi ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Jadi semua materi kuliah itu sudah saya sampaikan ya. Jangan lupa untuk presentation online-nya sudah saya taruh di WA group ya. Jadi kelas A sama C juga sudah di-share ya sama dosennya. Tadi saya sudah reminder supaya QR code presentation online-nya di-share ke masing-masing grup. Baik, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk share terkait dengan My Classroom. Silakan dibuka My Classroom-nya ya. Itu. Jadi kalau dilihat My Classroom-nya itu ada beberapa hal ya. Kelihatan enggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Jadi pada pagi ini sebenarnya ada beberapa hal yang harus Anda ikutin. Yang pertama adalah ini ada hasil dari webinar yang kemarin saya coba untuk shoot gitu ya. Ternyata terkait dengan apa yang kita jelaskan di dalam kuliah hari sebelumnya ya. Jadi Anda bisa melihat sini ya. Jadi nanti tolong nanti diikutin dari webinar ini ya. Jadi masing-masing kalau gangguan internetnya lancar, mohon ini di apa itu di ya. Jadi ini terkait dasar-dasar gimana loop ya dari aliran tertutup untuk 4 sampai 20 mA ya, yang diaplikasikan dalam instrumen ya. Ya memang kalau kita lihat di sini bahwa ini seperti kursus ya, jadi seperti tutorial gitu ya. Jadi dalam hal ini Anda tetap ikutin ya, tentang ini banyak sumber itu bisa menguatkan ya. Jadi bisa menguatkan Anda semua terkait dengan analog electronic instrumentation ya, yang terkait dengan bagaimana sinyal standar ya, karena yang sering dipakai adalah sinyal standar untuk arus ya. Jadi sinyal standar untuk arus ini DC ya, 4 sampai 20 mA. Kalau yang kemarin itu salah satunya untuk sinyal pneumatik ya. Jadi 3 sampai 15 PSI ya. Jadi nanti bisa, tapi menurut saya ya jangan langsung scroll ya. Jadi ini ada beberapa narasumber ya. Dia akan menyampaikan apa itu terkait dengan apa itu arus ya, dari aliran arus yang loop ya, current loop ya 4 sampai 20 mA ya, yang digunakan dalam sistem instrumen. Jadi Anda bisa scanning nanti ya.
Itu ya. Jadi ada hal Anda harus benar-benar mengerti ya. Ya, understand the fundamental of for up to 20 milliampere current loop. Ya, terus yang kedua adalah kita bisa memilih ya. Jadi device yang benar dan instrumennya. Nah, itu ada semua di sini. Ya. Okay. Yeah, I know on webinars it seems like you may be the only one listening, but I think it's kind of fun and interesting to find out, get to know who's out there listening today. We've got more than 300 people signed on right now, so we have a great diverse group. I've got 3 quick questions, and hope you find these interesting. The first question is, where are you located? So that's one of the major reasons, and everybody should go ahead and click and vote. See where the audience is. Oke, jadi mungkin ya satu persatu ya, jadi nanti Anda bisa lihat ya bagaimana konsep apa itu loop arus ya. Jadi ada hal yang harus ini sangat mulai dari sangat apa itu basically ya, nanti sampai aplikasi ya. Jadi sampai aplikasi di mana loop apa itu current loop ya 4 sampai 20 miliampere current loop itu benar-benar nanti memang sebagai sinyal apa ya, bisa kemarin kan bisa ngomong di proses variabel ya, juga bisa menjadi kontrol variabel atau berperan dua ya. Jadi sinyal-sinyal arus itu juga apa itu bisa berperan, diproses juga bisa, dikontrol juga bisa ya. Nah, makanya itu nanti itu juga harus tahu juga apa itu ini banyak yang masuk ini. Nah, itu juga hal-hal tersebut itu harus Anda ketahui bersama ya. Jadi terkait hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Jadi ini mungkin nanti bisa dilihat ya. Jadi ini menggambarin apa salah satu basic ya. Jadi V total ini sama aja waktu kita belajar rangkaian listrik gitu ya. Jadi artinya ini ketika ada sumber ya power supply yaitu melewati ini ya. Jadi ini katakan misalkan ini beban ya, atau beban itu kan mengandung resistansi ya. Jadi resistansi ya, terus ada R1 R2 dan setiap melewati itu ada namanya voltage drop ya. Jadi ada apa itu drop tegangan, karena melewati nama tegangannya pasti turun karena melewati beban itu kan, sehingga walaupun arus yang mengalir di sini sama ya. Di dalam suatu dinamika sistem tentunya kita juga diajarin ya pemodelan sistem dinamik ya. Ada suatu hal yang apa, yang analogi. Jadi ada sistem elektrik, sistem pneumatik ya, sistem apa itu fluida. Jadi itu juga bisa dianalogikan semua itu ya, seperti itu. Jadi itu adalah menggambarkan hal-hal yang harus benar-benar Anda pahami ya. Jadi terkait hal tersebut ya. Oke, jadi itu dulu awalnya sebenarnya karena basisnya belum elektronik itu ya, dulu itu mengatakan bahwa basicnya itu menggunakan sinyal ini, ring sinyalnya adalah
pakai kompres air, ya, jadi udara dikompresi, ya, jadi udara dikompresi, ya, sehingga aliran sinyalnya itu, ya, biasanya itu digunakan adalah sinyal apa itu pneumatik, ya, 3 sampai 15 PSI. Itu tahun berapa, tapi akhirnya berkembang terus, ya, berkembang terus, akhirnya karena proses analog sinyal untuk electric industrial proses itu ini berdasarkan dengan ISA ini, akhirnya ya beralih ke apa 4 sampai 20 miliampere, ya. Jadi itu mulai di awal-awalnya memang tidak langsung 4 sampai 25 ampere, tapi ya dimulai dari 3 sampai 15 PSI, ya. Jadi ini menggambarkannya ini secara sederhana, ya. Ketika kita punya sensor, ya, ketika sensor itu memberikan nilai output, ya, untuk menyatakan apa parameter yang diukur, ya. Nah, tentunya nanti apa? Misalnya ini transmitter, ya. Jadi maka sinyal yang dihasilkan dari sensor itu nanti akan ditransmit, ya, ya, ditransmit ya melalui transmitter, tapi transmitter nanti akan mengkonversi, ya, ya, seperti kemarin kita contohin thermocouple. Gimana thermocouple itu pertama adalah yang disensing adalah thermal, suhu, ya, temperatur, ya. Nah, ringnya temperatur itu nanti harus dikonvert, ya, dikonvert untuk ditransmisikan menjadi suhu 4 sampai 20 miliampere, ya, digunakan untuk apa? Bisa untuk apa? Sebagai controller proses, ya. Jadi itu nanti yang harus Anda apa itu Anda benar-benar harus pahami, ya. Makanya tadi bagaimana memilih yang tepat, ya, dari instrumen yang tepat, ya, terkait dengan apa itu 4 sampai 20 miliampere untuk current loop, ya. Jadi ini penting karena nanti kalau Anda benar-benar berkarir di apa itu sebagai instrumen engineer, itu adalah hal yang basic, ya. Jadi yang basic sini. Jadi itu gambarannya sebenarnya untuk memudahkan Anda, ya, gitu. Nah, ini sensor, ya. Sensor itu sebenarnya mengukur, ya, actual parameter. Dia itu mengukur yang kondisi aktual, kondisi apa adanya. Ya, kalau kita lihat, ya, diharapkan keluaran proporsional itu seperti tegangan, ya, artinya beberapa sensor, output sensor itu bisa seperti tegangan, voltage proportional to level, ya, ya, tergantung dari yang diukur, ya. Tapi harus diperhatikan, ya, ada noise, panjang kabel, itu semua juga akan mengaruhi hasil apa itu deteksi dari sensor ada pengukuran, ya. Jadi nanti bisa didengar ini sama gimana transmitter, ya, kalau mengkonvert variabel, ya, dari 4 sampai 20 mm itu sama sebenarnya, tapi nanti untuk misalkan mengukur ketinggian, ya, jadi ada transmitter nanti dikonversi. Tapi kalau kita lihat itu adalah mengukur ketinggiannya bukan 0 feet atau 100 feet, bukan, ya, tapi dinyatakan dengan persentase, ya. Jadi span 16 miliampere artinya 20 kurangi 4 kan 16, ya. Ini span-nya 0% sampai 100%. Nah, itu juga gambarannya gampangnya seperti itu, ya, itu. Nah, itu untuk gambarkan, ya, ya. Pilihannya banyak, ya. Kalau nanti itu kita pakai power supply-nya, ya, biasanya di lapangan tuh bisa menggunakan 24 DC, ya, untuk ini, untuk satu dayanya, ya. Jadi untuk membangkitkan 4 sampai 25 ampere, DC powernya 424 volt DC, ya. Tapi juga ada pabrikan yang menggunakan 9, 12, 15 dan 36. Ya, itu. Jadi
tentunya tadi kita gambarkan bahwa dia nanti bisa apa, transmitternya bisa apa, bisa memiliki jangkauan yang maksimum ya, walaupun ada nih drop ya, ini kan tegangan ya, voltage drop bisa di salurannya, voltage drop bisa di loadnya, receiver itu load ya. Jadi kalau ini sumbernya, nanti kalau ada R tadi itu adalah sebagai reservoir. Ya. Ini reservoir. Jadi ini juga, ini gambarannya sederhana ya. Itu. Oke, jadi ini juga banyak pilihan ya, digunakan di mana saja gitu ya. Gitu kan. Oke, jadi coba nanti Anda ini. Jadi transistor itu akan mengkonversi sinyal-sinyal variabel dari sensor ya. Dia akan mengkonvert ya. Jadi menjadi sinyal variabel dari sensor ya menjadi arus ya. Jadi arusnya ya tadi 4 sampai 20 miliampere ya. Oke. Ini salah satu bentuk sederhana ya, simple to wire and configure ya, uses less wire ya, and connection reduce installation cost ya. Jadi hati-hati di sini longer distance ya. Jadi itu bagaimana untuk menghilangin apa itu terhadap tegangan ya, terus lagi kalau bisa apa, electric noise ya, pengaruh gangguan gitu ya. Ya kalau memang ada gangguan harus bisa apa, deteksi secara cepat ya. Itu mungkin nanti gambarannya seperti itu ya. Ini ada positif dan negatif ya. Jadi konstruktif ya, ini gimana menghilangi, berarti butuh isolasi ya. Ya, maka belum pengaruh grounding juga bisa ya. Nah, ini kalau single ya, simple and to wire to ini. Okay. Ini dikembalikan lagi basicnya ya. Nah ini juga. Power ya, power bisa melihat dari apa itu. Yes, it will. Elite power device is with that chip. And November 18th, everybody who registers for this webinar will get an invitation to the next one. And it'll be the same process. Oke, jadi silahkan nanti diputar ulang, dipahamin ya. Ini memang basic harus Anda benar-benar kuasai ya itu. Dan untuk beberapa materi sebenarnya ada materi ya. Ini ada materi terkait materi yang ini kelihatan tidak? Halo?
Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Bentar, ini masih downloading. Tapi lama ini kalau download. Mungkin saya ambilkan. Ini kok baru masuk ini anak-anak sudah hampir jam. Gitu ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya materi itu, jadi mungkin saya ini lama nih downloadnya, mungkin di internet rumah saya juga lagi itu sebentar. Oke, ini kebetulan sudah selesai. Nah ini kemarin ini sudah kita downloadkan, yang kita jelaskan kemarin hampir sama sebenarnya digitnya ini, tapi kemarin memang kita temperatur yang tadi level dalam bentuk persentase, sehingga nanti kita bisa mendisplikan kan ya indikator temperaturnya ya terhadap temperatur dari termokouple yang di sensing. Nah, semua itu butuh yang namanya tadi kan artinya butuh transmitter ya, jadi temperatur transmitter. Kenapa disebut temperatur transmitter? Karena dia akan mentransmit informasi sensor termokouple yang suhunya 50 sampai 250 derajat Celcius nanti harus ditransmit ya untuk didisplaykan, misalkan ini di control room, sehingga bagaimana caranya terkait untuk menghasilkan apa itu mendeteksi untuk ring suhu segitu, maka transmitter nanti akan mengkonvert ya dari input ring itu bisa dikonvert ya dari nilai outputnya milivolt ya, tapi nanti harus bisa dikonvert karena melalui current signal. Ini loop sinyalnya ya. Jadi loop signalnya gitu. Jadi ini tentunya bisa Anda lihat kemarin kita sudah jelasin gimana dengan control valve ya. Dengan ini ya. Jadi prinsipnya sama, cuma yang di sensing itu beda-beda, temperatur, level ya, dari bisa tekanan atau yang di sini adalah pH gitu kan ya, itu juga ini. Jadi semua prinsipnya harus dibuat linear, keluaran sensornya dibuat linear ya. Jadi makanya pemilihan sensor yang linear itu perlu ya, karena supaya nanti memudahkan dalam mentransmit di apa tuh di current loop-nya 4 sampai 20 miliampere. Nah, ini terkait hal tersebut ini juga memang harus di apa itu harus sering di apa kemarin kita sampai di sini kan jelasin. Nah, itu gambarannya terkait dengan apa itu bagaimana apa itu current loop bisa untuk sensing ya, jadi sensing atau variabel proses ya, tapi juga bisa untuk apa controller. Jadi artinya sinyal 4 sampai 20 miliampere itu bisa nanti sebagai sinyal controller, biasanya dihubungkan dengan apa control valve ya. Jadi nanti gimana dia akan melakukan apa itu. Nah, biasanya kan controllernya kan berbasis elektronik ya. Jadi ini proses variabel, ini set point ya, nilainya berapa ya, nanti kan akan mengatur bukaannya ya, jadi bukaan dari valve-nya. Jadi dari air tubing-nya nanti akan ada sinyal, karena air tubing ada I to P ya, dari current to pressure ya. Pressure-nya kan udara yang dimampatkan ya, dari 3 sampai 15 PAI. Kalau di sini kan sinyalnya sinyal arus ya, dari arusnya 4 sampai 20 miliampere gitu. Ya, jadi itu gambarannya terkait dengan beberapa hal tentang current loop ya. Jadi current loop modelnya macam-macam. Oke.
Baik, ini gambarannya. Jadi Anda nggak usah ini karena ini butuh. Ini sudah tinggal. Ini sudah saya upload ya. Jadi itu. Nah, pagi ini sebenarnya seberapa jauh Anda benar-benar apa itu menguasai terkait dengan materi. Ya, memang materinya ini dibuat yang semenarik mungkin ya. Hanya kalau bisa serealistis mungkin yang ada di industri. Jadi untuk itu ya, jadi ini saya kembalikan ya. Jadi Anda nanti saya ingin Anda nanti untuk ini Anda sudah bisa mulai membuka ya. Jadi ada waktu 60 menit untuk Anda membuat review. Ya, jadi membuat review bisa diklik di tugas 2. Ya, silakan diklik di tugas 2. Ya, sudah bisa belum? Halo? Masih belum bisa, Pak. Belum buka? Oh, Di kontennya. MyITS belum kebuka, Pak. Kalau yang untuk siswanya, Pak. Siswanya belum kebuka. Loh, Iya, Pak. sebentar. Pak, Kak, ini sebentar. Mohon maaf, ini sebentar. Kita cek dulu ya. Seharusnya sudah otomatis nih. Apa jamnya belum ini ya? Belum dibuka ya? Harusnya sudah sebentar. Teriden ya? Ya wes, sekarang tak buka. Nanti mau gambar mata mana? Mix available. Kelihatan nggak sekarang? Coba di belum. Belum kelihatan? Bagaimana? Belum kelihatan? Halo? Sudah ya? Bagaimana? Halo? Halo? Sudah, Pak. Ya udah kelihatan. Sudah ya. Silahkan ini benar-benar digambarkan ya. Jadi Anda bisa lihat di situ. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us on our call today. My name is Nicole Van Wert-Quincy from Transcat, and I'll be your moderator this afternoon. Our webinar topic is testing and troubleshooting 4 to 20 milliamp control loops. The topic is presented by Jim Field from Food Corporation, manager for the process calibration group for Food Corporation. She has served in the ISA and has actively supported and developed instrumentation curriculum throughout his career. Ini bentuk-bentuk yang real, kondisi real ya. Jadi ini kondisi real. Ini suatu perusahaan vendor Fluke ya. Ini memang vendor yang terkenal gitu ya. Dia bagaimana caranya dia melakukan testing dan troubleshooting untuk current loop ya. Terutama ini kalau dia ngomongnya di control loop ya. Jadi current sinyal arus 4 sampai 20 mA ya. Untuk melakukan control loop pada suatu proses di industri. Jadi itu yang harus ini banyak di sini ya. Jadi gimana cara membuat arus yang 4 sampai 20 mA ya. Dan bagaimana misalkan kalau misalkan ada sesuatu ya, ada kesalahan di sini ya. What things can go wrong ya. Jadi kalau misalnya ada ternyata tidak bisa untuk ada kesalahan dalam men-setting loop 4 sampai 25 ampere ya. Jadi itu juga ada semua di situ ya. Jadi nah ini salah satu bentuk gimana ini tadi kan ternyata transmitter itu memang kalau bisa ya nanti bisa mentransmit ya baik temperatur, pressure, flow, ya frekuensi, pH gitu kan ya. Itu juga sama gitu ya, jadi kan itu. Jadi ini beberapa hal ya, kalau temperatur gimana ya, itu case-case-nya gitu ya. Jadi ini bagaimana mengkondisikan ya. Jadi gambaran dari ini ya. Oke. Nah ini Anda nanti bisa ngambil beberapa capture ya, karena
tugas hari ini Anda ya saya suruh untuk membuat review salah satu capture ya. Jadi bisa satu capture, dua capture ya, tergantung dari yang Anda review. Tapi tidak semua harus di capture ya, nggak, waktunya nggak cukup nanti ya. Anda ngambil yang mana ya, itu ya. Jadi silakan Anda lihat videonya dulu ya. Jadi videonya yang dari capture itu ambil salah satu ya, mana yang Anda ambil, misalnya gimana mengukur 4 sampai 20 mA ya, mengukurnya cara pengukurannya. Bagaimana nanti kita melakukan, nah ini kan sudah kelihatan kan, misalkan kan kalau ngomongnya pressure-nya bisa ini kan ngomong pressure masalahnya kan, mengukur pressure-nya bisa mengukur 0 sampai 100 PSI ya, tapi bisa dikoneksi dengan 4 sampai 20 mA, tapi bisa dinyatakan dengan prosentase. Ini kerjanya transmitter ya, kerjanya transmitter ya. Di lain pihak juga bisa paralel ya dengan kerjanya temperaturnya 0 sampai 300 ya ini, tapi terhadap satu proses ya itu. Tapi harus diceritakan ya, apa mananya 4 sampai 20 mA di sisi ini, apa mananya 4 sampai 20 mA di sisi ini. Ya itu yang harus dijelaskan. Di sini memang nggak dijelasin, tapi tugas Anda adalah menjelaskan apa itu loop yang berada di sistem ini. Jadi nanti mohon tugasnya Anda mengcapture dan memberi penjelasan tentunya dari beberapa referensi yang sebelumnya kami kasihkan. Ya, jadi itu penting ya. Jadi ini banyak ya, silakan diambil capture-nya dan mohon dikasih review ya. Jadi beberapa review ya. Jadi silakan, kalau nanti ketahuan sama persis nilainya dibagi sama ya. Kalau misalkan nanti ada pekerjaan yang sama persis ya, kalau hanya nambah apa itu kurang dan demikian ya, itu dianggap sama ya. Jadi mohon dihindari untuk apa itu suatu plagiasi, tulislah review menurut versi Anda ya, bukan versi dari teman-teman ya, di versi dari Anda sendiri ya. Oke. Jadi itu gambarannya terkait review ya. Jadi tolong, ini waktunya 1 jam buat review. Jadi silakan Anda kerjakan ya. Jadi kalau terlambat Anda nggak bisa mengumpulkan ya. Jadi mohon jamnya sudah disetrik ya. Jadi silakan untuk mengerjakan mulai sekarang. Jangan lupa absen dulu ya. Itu jadi tugas Anda adalah pagi ini membuat suatu review salah satu model testing troubleshooting 4 sampai 20 mA control loop pada suatu proses di industri. Itu Anda bisa ngambil dari capture-an ya, boleh ngambil 1 atau 2 capture ya, terus berikan tanggapannya ya. Apa kaitannya dengan fundamental of for up to 20 mA current loop yang ada sebelumnya ini ya. Ini tadi ada ininya, ada beberapa materi di sini ya, silakan. Baik, ada yang tanyakan sebelum Anda ya, ini boleh langsung dikerjakan, silahkan ya. Jadi jangan lupa ditulis dalam bentuk PDF, tidak dalam bentuk Word ya. Maksimal 10 MB ya. Jadi 10 MB ada kalau 2 file ya 20 MB ya. Jadi itu silakan mulai kerjakan. Dilihat dulu videonya, diresapin dulu ya, barulah Anda membuat apa itu tanggapannya. Capture-annya mau ditampilkan juga ya, capture-an dari yang Anda review. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ini yang untuk kelasnya, classroom-nya belum ada Pak untuk pengumpulan masih juga Pak, belum ada Pak. Sama seperti yang kemarin. Kelas A sama C, gini, kelas A sama C nanti ditaruh di aja seperti kemarin zip ya. Ini saya nggak bisa apa itu, cuma saya diberi bisa masukkan hanya nama-nama kelas di B. Nggak apa-apa, ini aja sementara. Jadi nanti dikumpulin kemarin ke counting ya, gitu ya. Itu. Tapi saya tunggu ya sampai jam 9 maksimum. Itu ya, itu.
Ya Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Mohon maaf Pak, tapi kalau misalnya saya kirimin Google Drive gimana Pak? Itu nanti juga sudah ada keterangan. Oh, nggak apa-apa, kasih ya Google Drive juga bisa. Iya. Iya. Tapi Makasih, jangan Pak. sendiri, jadi satu loh ya, jangan sendiri-sendiri saja nggak mau. Oh iya Pak, iya. Yes. Oke. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Itu. Baik ya, baik yang ngirim by manual mau itu saya tunggu sampai jam 9. Iya. Permisi Pak. Oke, terima kasih. Ya. Izin bertanya Oke. Pak, untuk videonya kelas C belum ada ya Pak? Videonya tak kasih link ya, tak kasih link di WA grup ya. WA grupnya kelas B ya, nanti kopinan ya. Oh enggak Pak. Oke ya. Ya. Ada lagi mungkin? Silahkan. Nanti tak kasih linknya. Itu ya. Itu. Nanti tak kasih di kelas itu ya, kelas apa itu? Kelas ini ya. Kelas apa itu? Ada lagi kelas C belum dapat ya. Itu ya. Oke. Baik, mohon ini kelas B mohon di apa? Di share ya. Oke, silahkan di ini. Baik ya, selamat mengerjakan ya. Semoga sukses ya. Ya, waktunya terbatas ya. Itu. Permisi Pak, izin bertanya. Itu memang videonya 50 menit ya Pak? Ya, durasi apanya? videonya. Videonya 50 menit. Iya, capture kan sebenarnya isinya itu sama isinya, cuma di situ lebih menarik ya. Itu prinsipnya keilmuannya sama ya. Tinggal kamu capture dulu yang mana yang kira-kira aku lebih suka aku yang ini. Itu. Oh berarti lihat yang capture-nya aja Pak ya, dipilih gitu. Oh, iyalah, ya masa aku kabeh mau capture nanti nggak selesai Mbak. Nanti nggak selesai, makanya saya minta ambil 1 atau 2 capture terus kamu review. Ya, kamu review. Ya memang ini nguji apa kesiapan ya, kesiapan untuk apa? Untuk ini apa itu sejauh Anda benar-benar memahami terkait materi yang diberikan. Ya. Cuma di review ini gambarnya lebih bagus, artinya lebih apa? Lebih cepat ngerti lah ya daripada yang teori-teori yang kemarin di textbook ya, yang di PDF itu ya. Itu tapi ilmunya ada di textbook itu ya, ada di PDF itu ya. Cukup Pak, terima kasih. Sama-sama, selamat mengerjakan. Yang lain silakan, ada lagi? Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Ya, oke. Oke, selamat bekerja, semoga sukses ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mungkin sekalian saya akhiri juga kuliah pagi ini. Jadi session kuliah dari saya sudah selesai ya, tinggal nanti ada ETS dan kuliah tamu. Jadi mungkin kiranya saya juga mohon izin juga ya, mungkin dari selama saya memberikan materi ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan melalui WA ya. Jadi sesi saya untuk sistem implementasi sudah habis ya. Jadi nanti saya akan melakukan penilaian assessment tiap mahasiswa, maka mohon dikerjakan semua tugas-tugas yang saya berikan ya. Jadi itu dari saya ya. Jadi tetap semangat mengikuti kuliah sistem implementasi. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Sama-sama.